NIM 1908202134. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah 2. Di sini saya mengambil tema tentang memahami transaksi jual beli sehari-hari melalui akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad syart. Yang pertama yaitu akad murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli dengan menetapkan harga, perolehan, dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati oleh kedua pihak. Cara bahasa diambil dari kata ar-ribhu yang artinya tambahan atau keuntungan. Maka bisa diartikan murabahah yaitu proses penjualan suatu barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 4 tahun 2000 bahwa murabahah yaitu fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga sebagai laba. Dasar hukum syariah yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis yaitu dari Suhaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, murabahah, dan mencampurkan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun murabahah yaitu yang pertama subjek akad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian objek akad yaitu harga dan barang. Yang ketiga yaitu ada ijab dan qabul. Kemudian ada syarat murabahah yaitu yang pertama pihak yang berakad. Yang kedua yaitu objek jual beli, di mana ada barang yang diperjualbelikan dan kesanggupan bagi si penjual, dan barang itu sah milik penjual. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, dan mudarat. Akad salam yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, di mana si pembeli itu melakukan dengan pemesanan dan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemudian pembayarannya dilakukan di awal. Dasar hukum akad salam yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis Nabi SAW yang artinya ketika Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mereka penduduk Madinah memesan buah-buahan selama 1 tahun dan 2 tahun, maka Nabi bersabda, barang siapa yang memesan buah kurma, maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rukun salam yaitu yang pertama akid, yaitu pembeli dan penjual. Kemudian maqud alaih yaitu adanya barang yang dipesan dan harga atau modal yang telah disebutkan. Kemudian sigot yaitu ijab dan qabul. Kemudian yaitu syarat salam. Yang pertama rasul mal yaitu harga asal, yaitu diketahui jumlahnya, jelas jenisnya, kemudian uang yang sah dan diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah di tempat akad. Yang kedua yaitu muslim fih, yaitu barang yang dipesan merupakan diketahui kriterianya, misalnya seperti jenis pakaiannya, jenis wol, katun, dan sebagainya. Kemudian pembeli menyebutkan jenis, macam, dan kualitasnya. Kemudian diketahui ukurannya, timbangannya, hitungannya sesuai riwayat Nabi. Kemudian barang diserahkan kemudian atau waktunya tertunda. Bila barang diserahkan pada waktu akad, maka akad salam itu tidak sah karena tidaklah dinamakan salam bila barang diserahkan pada waktu akad. Kemudian yaitu akad istisna. Istisna yaitu bentuk transaksi yang mirip dengan akad salam, bahwa
transaksi tersebut yaitu bersifatnya tanggungan atau berasal dari kata sana'a yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Dalam istilah yaitu disebutkan bahwa akan meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Kemudian dalam Fatwa nomor 6 tahun 2000 tentang istisna yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi istisna adalah jual beli barang di mana si pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian rukun dan syarat istisna yaitu pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad atau adanya barang. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Syarat istisna yaitu kedua belah pihak harus saling ridho. Kemudian melakukan transaksi akad istisna yaitu berakal, balik dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian barang yang dibuat harus jelas. Maksudnya yaitu jelas spesifikasinya seperti apa agar tidak terjadi ketidakinginan yang tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Selanjutnya yaitu akad sarf. Akad sarf yaitu secara bahasa memiliki arti kelebihan atau tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi yaitu pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut falas atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, misalnya rupiah dengan dolar. Kemudian syarat akad sarf yaitu ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari beberapa hal yaitu nilai tukarnya sama. Kemudian apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Kemudian dalam syarat tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya hak khiyar, yaitu bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut secara selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau melanjutnya jual beli itu. Syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Dalam akad sarf yaitu tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya sang penguasa objek akan harus dilakukan secara tunai. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sarf tersebut tidak sah karena terjadi penanggungan pemilikan dan penguasaan objek akad sarf yang saling dipertukarkan itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.